我々の攻撃のオプションとして、シュートチャンス、試合の入りはホームの、サポーター。Perkataan dan ramalan dari anak STY terbukti. Indonesia tanpa STY tidak akan kemana-mana. Pelatih Jepang juga spill di awal. Shin Tae-yong adalah pelatih yang mengerti dan ikhlas untuk Indonesia. Hajime Moriyasu, sudah kubilang dari awal, kalian gak percaya. Kalau kita tarik mundur ke momen paling krusial dalam sejarah terbaru Timnas Indonesia, satu titik yang sampai hari ini masih menyisakan tanda tanya besar adalah pemecatan Shin Tae-yong. Cara kejadiannya aneh, waktunya janggal, dan alasannya nyaris tidak pernah dijelaskan secara terbuka ke publik. Padahal saat itu, Timnas sedang berada di jalur yang jelas, grafik performa naik, mental pemain terbentuk, dan identitas permainan mulai terlihat. Indonesia bukan lagi tim pelengkap di turnamen, tapi tim yang punya arah dan tujuan. Namun semua itu diputus begitu saja, tanpa penjelasan teknis yang masuk akal, tanpa transparansi. Yang ada hanya kalimat aman dan keputusan sepihak. Padahal kalau bicara fakta di lapangan, Timnas sedang dalam tren positif. Laga-laga terakhir menunjukkan progres, termasuk saat menghadapi Arab Saudi. Terlepas dari hasil, cara bermain Indonesia saat itu jauh lebih terstruktur, berani, dan disiplin. Disinilah publik mulai merasa ada yang tidak beres. Kalau hasil instan dijadikan alasan, bukankah sepak bola Timnas adalah proyek jangka panjang? Kalau target besar yang jadi dalih, bukankah STY justru sedang membangun fondasinya? Tapi pertanyaan itu tidak pernah dijawab. PSSI memilih berjalan sendiri, seolah suara publik dan logika sepak bola tidak lagi penting. Tak lama setelah pemecatan itu, muncul satu pernyataan yang kini terasa seperti ramalan. Datangnya bukan dari pengamat, bukan dari media, tapi dari anak Shin Tae-yong sendiri, Shin Jae-won. Kalimatnya sederhana, tapi menusuk. Mari kita lihat bagaimana kalian melangkah jauh tanpa ayah saya. Tidak emosional, tidak berlebihan, justru dingin dan percaya diri. Seakan dia tahu, apa yang ditinggalkan ayahnya bukan sekedar posisi pelatih, tapi pemahaman mendalam tentang sepak bola Indonesia. Dalam pernyataan itu tersirat satu hal penting, bahwa Shin Tae-yong bukan pelatih yang bekerja setengah hati. Dia memahami kultur pemain Indonesia, tahu bagaimana menghadapi mentalitas yang rapuh, tahu kapan harus keras dan kapan harus merangkul. Detail dalam teknis, disiplin dalam latihan, dan ikhlas dalam membangun tim. Bukan pelatih instan, tapi arsitek. Waktu berjalan, dan apa yang dulu dianggap omongan emosional keluarga, kini pelan-pelan terbukti. Pergantian pelatih yang diharapkan membawa lompatan besar, justru berubah menjadi bumerang. Masuknya Patrick Kluivert dijual sebagai solusi cepat. Nama besar Eropa, reputasi pemain dunia dianggap cukup untuk menyulap Timnas. Tapi sepak bola tidak bekerja dengan nama saja. Di lapangan, Timnas kehilangan identitas. Skema tidak jelas, pemain terlihat ragu, dan chemistry yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam waktu singkat. Lebih parah lagi, ketika hasil buruk datang, federasi justru terkesan cuci tangan. Tidak ada evaluasi jujur, tidak ada tanggung jawab moral. Mundur, jangankan, disalahkan saja tidak mau. Di titik ini masalah Timnas bukan lagi soal pelatih, tapi soal cara pengelolaan. STY adalah simbol dari proses yang panjang dan melelahkan. Ketika simbol itu dibuang tanpa alasan yang masuk akal, yang tersisa hanyalah kekosongan dan kekacauan. Menariknya, jauh sebelum semua ini terjadi, ada satu sosok yang sudah spill lebih dulu, Hajime Moriyasu, pelatih Timnas Jepang. Saat Piala Asia 2023, setelah Jepang mengalahkan Indonesia 3-1, Moriyasu tidak sekedar bicara soal kemenangan, dia justru memuji Indonesia. Dia melihat struktur, keberanian, dan organisasi permainan yang jauh lebih baik dibanding Indonesia di masa lalu. Moriyasu secara terbuka menyebut Shin Tae-yong sebagai pelatih yang tepat untuk Indonesia. Pelatih yang memahami sepak bola Indonesia dan bekerja dengan ketulusan. Saat itu banyak yang menganggap pujian itu hanya formalitas, basa-basi antar pelatih. Tapi hari ini,
Ucapan itu terdengar seperti peringatan yang diabaikan. Dan dampak paling nyata dari semua kekacauan ini bukan hanya terlihat di papan skor, tapi terasa di tribun, di jalanan, dan di hati supporter. Mayoritas supporter dan netizen yang dulu sangat antusias menantikan setiap pertandingan timnas, kini seolah mati rasa. Dulu, orang rela begadang sampai subuh, nobar di alun-alun kota, di pinggir jalan, di warung kopi, hanya untuk melihat merah putih bermain. Sekarang, banyak yang memilih tidak peduli, bukan karena mereka tidak cinta timnas, justru karena terlalu cinta, tapi lelah dikhianati. Muak dengan pengurus yang semena-mena, yang memperlakukan timnas seolah proyek pribadi. Gairah yang dulu menyala, kini anjlok parah. Puncaknya terasa setelah STY benar-benar keluar, dan Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026. Kegagalan itu bukan sekedar gagal lolos turnamen, tapi mematikan mimpi, memadamkan harapan, dan menggerus kepercayaan publik. Supporter tidak lagi marah, tapi kecewa. Dan dalam sepak bola, kekecewaan jauh lebih berbahaya daripada kemarahan. Hari ini ketika timnas kembali kehilangan arah, ketika federasi sibuk menjaga citra daripada memperbaiki fondasi, satu kalimat itu kembali terngiang. Sudah kubilang dari awal, kalian gak percaya. Bukan untuk mencari siapa yang paling benar, tapi untuk mengingatkan satu hal sederhana. Sepak bola tidak bisa dibangun dengan ego, keputusan instan, dan pengabaian proses. Shin Tae-yong mungkin sudah tidak berdiri di pinggir lapangan, tapi absennya dia justru membuka mata banyak orang. Indonesia tanpa STY ternyata benar-benar tidak kemana-mana. Bukan karena dia satu-satunya solusi, tapi karena dia adalah bagian penting dari proses yang diputus di tengah jalan. Dan dalam sepak bola, memutus proses hampir selalu berujung pada penyesalan.